akan menjadi lebih punya power yang besar. Itulah power of happiness. Ya, selamat malam semuanya, salam sehat. Hari ini kita atau saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang kira-kira basic training and development itu seperti apa. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama adalah memahami pengertian training itu sendiri. Yang kedua adalah mengetahui training cycle proses secara umum. Lalu yang ketiga mengevaluasi training level pertama dan level kedua. Yang keempat mengetahui pengertian kompetensi. Yang kelima mengetahui apa sih dimensi kompetensi. Yang keenam memahami aktivitas dalam pengembangan kompetensi. Yang ketujuh memahami evaluasi aktivitas dalam pengembangan. Oke, kita ke yang pertama dulu. Di sini pengertian training. Yang pertama saya kutip itu adalah ahli manajemen sumber daya manusia yang bernama Gary Dessler mengatakan bahwa training atau pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru dan lama untuk melakukan pekerjaannya. Lalu ada pendapat yang kedua dari New Hollenbeck, Gerard dan White tahun 2003 mengungkapkan training is a planned effort to facilitate the learning of the job related knowledge, skill and behavior by employee. Kalau diartikan berarti pelatihan merupakan suatu usaha terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawainya. Jadi kalau disimpulkan dari dua pendapat di atas, pelatihan atau biasa disebut dengan training adalah suatu usaha terencana untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang sudah distandarkan. Nah, itu adalah pengertian training secara umum. Lalu yang kedua, bagaimana sih proses siklus sebuah training itu? Nah, kalau teman-teman googling ini juga ada teorinya, biasanya disingkat namanya, kalau dulu adalah IDDIE. Nah, sekarang itu ditambah menjadi BIDDIE, jadi singkatan dari BADDIE. Nah, jadi B yang pertama adalah bisnis. Jadi kalau disebut bisnis adalah proses bisnis, memahami proses bisnis yang berlaku dalam organisasi seperti apa. Nah, ini akan menjadi sumber melakukan analisis atau biasa disebut dengan TNA, Training Need Analysis. Jadi dari bisnis proses yang ada di sebuah organisasi dianalisa kira-kira kebutuhan pelatihan ini seperti apa. Lalu lanjut ke siklus selanjutnya dari TNA, maka HRD bisa mendesain program pelatihan yang harus dibuat, lalu mengembangkan program pelatihan yang sudah dibuat, serta mengimplementasikan sampai mengevaluasi kira-kira program pelatihan yang sudah dikerjakan itu seperti apa. Nah, ini secara umum ya, training cycle proses seperti ini. Nah, lalu yang ketiga yang disebut dengan kita ngomongin yang penting nih dari sebuah proses training, yaitu adalah evaluasinya. Karena banyak perusahaan menganggap bahwa training itu adalah obat untuk mengobati karyawan dari tidak produktif menjadi produktif. Nah, sebenarnya kunci keberhasilannya ada di tingkat evaluasinya. Jadi tidak serta-merta tergantung program training yang diberikan memang akan dievaluasi sampai di level berapa. Nah,
Jadi kalau secara umum biasanya di perusahaan-perusahaan itu menggunakan teori yang namanya, ini ahli namanya Kirkpatrick. Jadi Kirkpatrick ini mengevaluasi, membagi evaluasi training itu berdasarkan levelnya. Itu ada 4 level. Jadi level pertama itu adalah level 1 yang biasa disebut dengan evaluasi reaktif. Jadi di sini mengevaluasi tingkat kepuasan peserta terhadap program training yang diberikan. Jadi kenapa peserta harus puas? Karena kalau peserta tidak puas dengan program pelatihan yang diberikan, kemungkinan peserta tadi sudah tidak semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya nanti di level 2, level 3, bahkan level 4 juga akan hasilnya tidak baik kalau memang reaktifnya tidak baik. Nah, di level kedua ini adalah mengukur pengetahuan. Jadi mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap program training yang telah diberikan. Jadi di sini peserta training akan diukur apakah memang sudah paham terhadap materi yang diberikan oleh trainernya. Nah, di level 3 sampai level 4 ini kita tidak pelajari contohnya karena ini masih basic training and development. Level 3 itu adalah mengukur bagaimana perubahan perilaku peserta training setelah diberikan program pelatihan. Jadi program pelatihan yang biasanya mengukur perubahan perilaku itu adalah yang sifatnya berupa training keterampilan soft skill. Contoh seperti kerjasama tim, komunikasi, lalu efektif delegasi, dan banyak contoh yang lainnya. Ini biasanya pengukurannya sampai di level 3. Nah, paling tinggi di level 4 itu mengukur istilahnya business impact, atau detailnya adalah yang kalau masuk ke keuangan namanya adalah ROTI. ROTI itu ikatan dari Return of Training Investment. Jadi ini mengevaluasi kira-kira pengaruh program training terhadap bisnis itu semakin baik atau cukup baik, atau bahkan pengaruhnya kurang terasa terhadap perkembangan bisnis yang sedang dijalankan atau produktivitas karyawan. Nah, itu di level 4. Tapi hari ini kita belajar di level 1, level 2 dulu ya. Jadi mungkin next akan belajar evaluasi training level 3, level 4 dengan studi case di training yang akan datang. Nah, ini yang contoh jika melakukan evaluasi training di level 1. Jadi tingkat kepuasan peserta itu dapat diukur berdasarkan faktor-faktor yang memang sudah ditentukan oleh organisasi, atau sebetulnya parameternya lah. Yang pertama adalah trainernya, lalu materi trainingnya seperti apa, lalu waktu trainingnya juga seperti apa. Nah, ini contohnya misalkan yang sudah jadi form akan seperti ini. Nah, ini jadi contoh ini adalah perusahaan A yang bergerak di bidang restoran. Nah, ya dengan pelatihan basic skill untuk posisi waiters. Contoh formnya seperti ini. Jadi yang diukur adalah trainernya, materi trainingnya, sarana dan prasarana, serta pelaksanaannya atau dari sisi waktu. Nah, nanti di tiap pertanyaan ini jawabannya paling gampang diberikan jawaban secara kuantitatif atau pilihan menggunakan skala-skala yang biasanya digunakan, bisa 5, bisa 3, dan sebagainya. Ini contoh misalkan menggunakan skala Likert. Kalau pakai skala Likert, nah ini contoh. Ini adalah kalau setelah data terkumpul lalu dibikin average. Nah, ini contoh saja ya, karena nilai Customer Satisfaction Index juga bisa menggunakan mungkin ada teori lain yang sudah berkembang. Nah, ini contoh saja. Kalau nilai Customer Satisfaction Index-nya di angka 4 ke atas sampai angka 5, itu dikatakan tingkat kepuasan sangat tinggi, dan seterusnya. Nah, secara gampang seperti itu. Oke.
kita ke materi yang selanjutnya. Contoh nih, evaluasi training di level kedua. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika membuat soal tes untuk mengukur pengetahuan apakah peserta training itu paham terhadap materi yang diberikan, itu juga harus mengikuti kaidah atau sesuai konteksnya atau sesuai program training yang ingin diterapkan kepada peserta training. Nah, ini contoh teori yang bisa dipakai itu harus jelas juga adalah ingat di teorinya taksonomi Bloom. Nah, ini taksonomi Bloom kalau lebih detail nanti akan dijelaskan mungkin ya di training-training selanjutnya. Jadi kalau secara ringkas taksonomi Bloom ini berbicara tingkatan berpikir mulai dari level yang paling bawah sampai yang level paling tinggi. Nah, jadi tingkat level berpikir yang paling bawah itu istilahnya adalah remember atau orang itu menghafal dulu. Nah, setelah dia menghafal, level yang kedua dia memahami atau understand. Nah, setelah dia memahami, itu level berpikir yang ketiga adalah dia mengapply atau bisa mengaplikasikan dari pengetahuan yang sudah dipahami, dihafal, bisa diaplikasikan. Nah, yang level keempat, selanjutnya adalah setelah dia bisa mengaplikasikan, dia bisa menganalisa kira-kira apa yang sudah diaplikasikannya ini sesuai atau tidak. Jadi di sini analisa ini juga arahnya lebih ke problem solving. Apakah yang sudah diterapkan itu sudah berhasil atau sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, setelah analisa ada lagi yang kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sampai di level berpikir paling tertinggi. Itu adalah bagaimana menciptakan sebuah pengetahuan atau role modeling yang baru dari hasil evaluasi program pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini contoh saja, jadi tidak saya bahas secara detail. Jadi contoh misalkan ada program training, tujuannya adalah agar salesman bisa membuat kunjungan per hari kepada konsumen sehingga dapat mencapai target. Nah, kalau kita ngukurnya yang penting peserta training hafal, maka contoh soalnya C1 remember. Nah, pertanyaannya bisa seperti apa? Ya, langsung mengulang saja. Jadi pengertian corporate planning adalah bla bla bla. Tujuan dengan adanya corporate planning adalah bla bla bla. Nah, kalau kita pengen dia sampai benar-benar bisa memahami. Nah, contoh kalau salesman memiliki jumlah toko 330, ini termasuk dalam kategori mana? Nah, di materi sudah ada. Kalau dia paham, dia hafal juga, pasti bisa menjawab. Nah, kalau kita ingin bagaimana peserta training atau salesman dalam hal ini ya, di contohnya itu bisa mengaplikasikan, jadi membuat kunjungan per hari. Jadi contoh saya seperti ini, jika salesman A dengan jumlah toko 420 toko dan diberi target melakukan kunjungan ke toko minimal 2 minggu sekali, maka berapa banyak kunjungan toko per hari salesman A? Nah, kalau di materi trainingnya sudah diajarkan bagaimana cara membuat kunjungan toko sesuai jumlah tokonya dan waktu yang ditentukan, maka tentu salesman yang sudah diberikan pelatihan akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, itu sampai di level aplikasi ya. Nah, kalau sampai di level analisa, evaluasi, bahkan yang contoh soalnya itu menciptakan, ini juga harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena biasanya contoh pertanyaan yang levelnya sampai analisa, evaluasi, atau menciptakan itu levelnya level staff ke atas, karena memang tuntutan berpikirnya lebih tinggi, minimal di level supervisor. Apalagi yang pertanyaan contoh C6 menciptakan role model baru. Nah, ini biasanya level pertanyaannya mungkin diberikan kepada
training yang memang jabatannya memang dituntut sangat sangat tinggi untuk kompetensinya, sehingga pertanyaan pun akan semakin lama semakin susah. Oke, kita bahas sekilas itu tentang evaluasi training level kedua. Selanjutnya, nah, di training tadi dikatakan bahwa training itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu kalau dibahasakan itu adalah yang disebut dengan kompetensi. Nah, ini ada pengertian tentang apa sih kompetensi. Jadi secara domain itu kompetensi itu ada 3 domain. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude atau sikap. Nah, gabungan dari 3 domain ini itu yang disebut dengan kompetensi. Jadi kalau secara sederhana itu diartikan kompetensi itu sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Itu yang disebut dengan kompetensi. Nah, dimensinya ada berapa? Ada 5. Kalau ini berdasarkan teori yang dipakai itu, jadi 5 dimensi kompetensi itu, yang pertama ada task skill, ada task management skill, ada contingency management skill, ada job on role environment skill, lalu ada transfer skill. Jadi apa sih yang dimaksud dengan itu? Jadi yang disebut dengan dimensi kompetensi ini tujuannya untuk mengevaluasi apakah seseorang itu dapat dikatakan kompeten atau tidak, tergantung dimensinya. Contoh yang pertama, task skill. Jika seorang karyawan bisa menghasilkan kinerja sesuai taraf keterampilan disepakati atau disyaratkan. Nah, ini acuannya berdasarkan job desk. Kalau sudah task management skill, nah ini kompetensinya adalah kompetensi bagaimana dia mengorganisasikan tugas-tugasnya secara spesifik. Nah, yang ketiga contingency management skill. Nah, patokannya adalah dia bisa bereaksi secara tepat jika ada timbul masalah yang terjadi. Lalu yang keempat adalah job atau role environment skill, berperan secara benar di dalam lingkungan kerja. Nah, ini jadi bagaimana daya adaptabilitasnya dia, seorang karyawan itu juga sangat penting, apalagi dikatakan talent. Nah, terakhir itu adalah transfer skill. Jadi yang tidak kalah penting adalah seseorang yang dikatakan kompeten atau dimensi kompetensi itu mampu menerapkan ilmu dan keterampilannya pada situasi yang baru. Nah, atau bisa memberikan transfer knowledge kepada anak buahnya atau timnya, sehingga itu adalah dimensi kompetensi, dikatakan kompeten jika memiliki sampai level di transfer skill. Nah, setelah kita ngomongin dimensi kompetensi, lalu ada apakah dikatakan kompeten, maka secara garis besar metode pengembangan kompetensi, atau ya kita bisa sebut juga bagaimana sih metode pengembangan SDM, dalam hal ini yang ditingkatkan adalah kompetensi, itu dapat dikembangkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah training yang sudah disebutkan tadi, lalu yang kedua adalah coaching. Nah, ini coaching adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawan tentang realitas di tempat kerja. Nah, secara singkat itu, kalau disebut dengan coaching itu adalah memang peran seorang atasan ini sangat penting dalam pengembangan SDM di sini, karena coaching ini memang porsinya lebih ke level yang secara organisasi itu memiliki anak buah, jadi harus juga punya kompetensi bagaimana melakukan atau proses mengarahkan coaching yang baik. Nah, yang ketiga adalah assignment atau penugasan. Nah, penugasan ini adalah proses punya tugas dalam jangka waktu tertentu di luar pekerjaannya. Jadi bukan pekerjaannya yang diberi, yang sekarang menjadi penugasan, tapi di luar itu, di luar pekerjaannya, tujuannya kita melihat apakah memang kompetensinya bisa ditingkatkan atau tidak dari seorang karyawan.
Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan itu untuk mapping atau melihat bagaimana sih pengembangan kompetensi karyawan, itu diperlukan monitoring atau eh, form yang mengidentifikasikan posisi kompetensi seorang karyawan. Ini contoh saja, kalau memang mau dimonitor dengan baik, itu ada yang namanya form individual development plan. Nah, ini tujuannya untuk membantu monitoring proses development. Nanti juga berkaitan juga dengan talent management, dengan performance management, bahkan berhubungan juga dengan organization development untuk pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Nah, ini saya share sekedar contoh saja, saya view. Ini contoh individual development plan yang dikatakan baik. Jadi yang pertama adalah kira-kira memang yang diidentifikasi detail kompetensinya seperti apa, acuannya seperti apa. Lebih baik kalau memang organisasi sudah memiliki kamus kompetensi tersendiri yang disesuaikan dengan organisasinya. Lalu development area ini adalah yang menunjukkan area kompetensi yang ingin dikembangkan. Apakah dia kompetensi teknikal yang berhubungan dengan keterampilan atau pengetahuan, atau yang berhubungan dengan sikap, soft skill. Nah, itu bisa dicantumkan di sini. Lalu bagaimana sih metode pengembangannya di tiap-tiap detail kompetensi atau development area? Nah, metodenya sesuai 3 tadi, bisa dilakukan training, atau diarahkan, atau memang diberikan penugasan untuk pengembangan kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya untuk learning resource ini adalah sumber belajarnya. Kira-kira kalau memang metodenya training, siapa yang akan ngajarin training? Kalau memang metodenya coaching, siapa yang memberikan arahan? Nah, jadi harus clear juga kira-kira resource belajarnya dari mana. Jadi jangan sampai di organisasi Anda ada seorang karyawan disuruh belajar ke 5 manajer yang fungsinya berbeda-beda. Nah, kacaunya lagi, misalkan antara manajer satu dengan manajer yang lain itu memberikan resource yang berbeda-beda. Dan ini kasihan kalau memang tidak bisa dimonitoring oleh HRD seperti itu. Lalu time frame-nya kira-kira program development ini diberikan kepada karyawan dalam jangka waktu berapa lama. Lalu indikator kira-kira jika dikatakan berhasil, indikatornya seperti apa sih kira-kira? Apakah mungkin dia mencapai target di pekerjaannya, apakah memang sikapnya sudah berubah, dan sebagainya. Dan itu yang bisa didiskusikan dengan atasan yang memang karyawannya mau di develop. Nah, ini contoh saja, misalkan ada detail kompetensi yang disebut dengan coverage planning, development areanya technical skill, metodenya diberikan training, belajarnya dari sales manager, atau sudah ada standar materi training yang bisa dipelajari sendiri secara online. Nah, ini jangka waktunya selama 2 bulan. Dikatakan belajar sukses kalau peserta training bisa mencapai target objective call atau bisa mencapai target productive call. Nah, ini contoh saja ya. Tentu nanti tiap organisasi berbeda-beda. Nah, ini yang terakhir. Jadi dari awal sampai akhir tadi yang saya sebut dengan basically training and development, atau training itu bagian dari pengembangan SDM. Jadi secara kesimpulan, pengembangan SDM itu metodenya ada 3. Bisa dilakukan dengan training yang memiliki training cycle sendiri sampai tingkat evaluasi trainingnya. Di sini termasuk media pembelajaran training itu juga outbound ya, salah satu pengembangan SDM, bagian dari pengembangan SDM di sini. Lalu yang kedua adalah coaching, bagaimana atasan untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik peserta trainingnya. Lalu yang ketiga adalah assignment. Nah, 3 metode ini harus dirangkum dalam monitor development
yang sudah di confirm dan memang disetujui oleh manajemen. Tujuannya agar bisa dilihat kira-kira program training atau program development yang ditetapkan itu dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Kalaupun berhasil, nah maka pola development itu ini yang sangat penting, yang biasanya harus dilanjutkan atau bisa dikembangkan untuk fungsi-fungsi lain. Kalau memang misalkan di organisasi Anda membuat pilot project pengembangan SDM di divisi tertentu. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak berhasil, maka harus direview. Kira-kira dari proses pengembangan SDM di organisasi Anda yang sudah dilakukan, itu ada yang miss atau kesalahan di bagian mana, sehingga dianggap pengembangan SDM-nya tidak berhasil. Ya, boleh teman-teman yang melihat video ini bisa komen. Jadi nanti kalau memang mengajukan pertanyaan, jadi kita saling belajar ya di sini ya. Ini saya hanya men-share apa yang saya ketahui, karena saya juga memaklumi saya juga mungkin masih banyak kekurangan dari pengetahuan yang saya miliki. Jadi video ini saya harapkan sebagai media pembelajaran buat saya dan mungkin teman-teman seprofesi yang sebagai seorang trainer ataupun sebagai seorang HRD. Demikian, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu buat kita semuanya.